Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya Peter Marfi ya. Status saya sama Pak Rolas ya. Namun saya sebagai dosen tetap orangnya di Dikti ialah Perdamaian. Iya. Anggun Cahyati, Nabila Sifa, Adrian Zulfi, Gade, Japira, Matius Stephen Tangga, Siti Hamidah, Aryawan Wipa, Salwa Indah Mutiara, Guntakan Merdeka, Tri Herlambang, Mustafa Andi Tenri, Pensi Nemawati, Loria Jenis Panggawa, Wildan, Muhammad Ihsan, Rani, Aditya, Fauzan gak deh, Rahmat, Hans Andri, Inayah Fadrin, Ilyana Carlo Surya Bebi, Eni Ratna Julianti, Revaldi Sam, Atala Hakim, Salsabila, Sacetianus, ada Kuku dan Noto Yudo, namanya keren Mbak, Yudi ada Erik Putra, Mokcen ya, 35 ya peserta ya. Nah ini silakan diisi ya, sambil saya mengisi materi di dalam jadi membahas kepailitan ya. Nanti teman-teman sekalian akan mengetahui yang namanya pengertian daripada pailit ya, atau penundaan utang ya, apa itu prinsip hukum kepailitan ya, kemudian cara dari para kepailitan itu apa ya, yang kemudian nanti teman-teman memahami siapa para pihak atau menjadi subjek dari kepailitan itu ya. Kemudian bagaimana hukum acara di kepailitan ya, kemudian adanya putusan dan akibat daripada pailit itu terjadi ya. Nah lalu bagaimana pengurusan pemberesan budul pailit atau harta pailit itu ya. Kemudian bagaimana cara perdamaian atau homologasi ya, atau berakhirnya homologasi tidak terjadi perdamaian atau terjadi insolvensi ya. Nah dari sinilah kita memahami daripada dasar kepailitan ya. Teman-teman ketahui diatur dalam undang-undang ya 37 tahun 2004 ya. Yang kemudian dalam hal ya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan ya, kewajiban pembayaran utang atau sering singkat dengan PKPU ya. Dalam hal melaksanakan PKPU secara praktis ya, dapat diajukan permohonan melalui proses permohonan ya, baik itu badan hukum ya, perorangan ya, maupun kreditur ya, dalam seperti firma ya, maupun CV ya, maupun berbadan hukum lainnya ya. Yang terpenting diajukan lebih dari 2 kreditur ya. Dalam hal ini syarat lainnya ialah termasuk di dalam utang ya, yang dapat ditagih ya, ataupun utang itu tidak dibayar ya, maka dapat diajukan permohonan PKPU ataupun permohonan pailit. Yang kemudian secara harfiah ya, ini teman-teman ketahui ya, kepailitan itu menjadi barang sita umum ya, di mana debitur memiliki utang ya terhadap kreditur ya,
debitur telah lalai terhadap kewajiban, ya, debitur dianggap tidak mampu lagi untuk membayar, ya, maka dalam hal kepailitan ini tujuannya untuk, ya, pengurusan daripada proses penguasaan harta debitur secara brutal, ya. Beda dengan likuidasi, ya. Lalu bagaimana dengan utang? Jadi kewajiban yang diajukan, ya, ini dapat dinyatakan dari jumlah, ya, jumlah utang daripada kreditur, ya, baik kreditur secara separatis, ya, maupun konkuren, ya, maupun preferen itu sendiri, ya. Yang kemudian adanya timbul utang itu terjadi, ya, karena debitur dianggap telah jatuh tempo, ya, jatuh waktu untuk membayar utang itu kepada si para kreditur, ya, atau dianggap lalai secara kewajiban. Kemudian bagaimana prinsip, ya? Dari prinsip di sini, ya, terdapat prinsip umum, ya. Ada fakta kreditorium, ya, di mana kreditur memiliki hak yang sama terhadap kreditur lainnya, ya. Meskipun memang secara praktik, ya, hak-hak kreditur itu dibatasi secara level, ya, baik preferen, separatis, ya, maupun konkuren itu, ya. Lalu ada pari palsu, ya, itu pembagian yang secara merata sebetulnya tidak ada membedakan terhadap level, ya, baik itu utang yang dimiliki oleh kreditur separatis sendiri maupun kreditur preferen sendiri, ya. Lalu ada yang dinamakan konkursus kreditorium, ya. Jelas yang tadi disebutkan bahwa di dalam mengajukan permohonan, ya, ialah diwajibkan minimum 2 kreditur, ya. Karena itu salah satu syarat yang mutlak, ya, diatur di dalam norma hukum kepailitan, ya. Apabila tidak dilakukan secara syarat mutlak tersebut, maka belum dianggap sah. Itulah hukum acara khusus perdata, ya, dengan hukum acara perdataan, ya. Kemudian ada going on consent, ya. Apabila di Indonesia terdapat peradilan niaga, ya, peradilan daripada proses khusus, ya, dari peradilan umum, ya, maka kepailitan maupun PCPU tujuannya untuk bagaimana menstabilisasikan kembali, ya, bagaimana bentuk mengharmoniskan, ya, keadaan debitur itu untuk supaya bisa melangsungkan usahanya, bisa menjalin kembali atau tertib kembali terhadap hubungan kreditur, ya. Jadi sebetulnya apa yang diragukan terhadap kepailitan itu tidak seserem apa yang dibayangkan sebetulnya. Tapi banyak juga para pemangku usaha itu mengabaikan terhadap adanya proses kepailitan seperti itu. Lalu ada proses prinsip khusus, ya, prinsip khusus adanya asas keseimbangan guna untuk menjaga kestabilan, ya, terhadap keadaan maupun kondisi, ya. Meskipun memang utang itu, ya, tetap berjalan dengan adanya kondisi-kondisi bunga, ya, ada laba yang berjalan, ya. Tentu hal ini tidak serta-merta untuk memutus keadaan hukum daripada proses perjanjian atau fakta sunt servanda di antara para pihak, seperti itu, ya. Lalu ada asas kelangsungan usaha, sama seperti object concern dalam keadaan kita mendukung terhadap debitur itu untuk bisa melangsungkan usaha, ya, sebagaimana kegiatan yang bisa menjalankan proses tumbuh kembang sektoral bisnis, ya, di Indonesia, ya. Terutama memang kita ketahui, ya, dengan adanya perubahan nomenklatur, ya, tidak lagi ditangani sebagai bentuk kementerian, badan usaha berusaha milik negara, ya. Tentu apakah ke depan akan berdampak yang namanya proses-proses
kebangkrutan atau kebangkrutan secara massal ataupun secara parsial ya. Kemudian asas keadilan ya. Jadi ini memberikan rasa keadilan secara bersama, baik itu kreditur maupun itu debitur itu sendiri. Kreditur hendak ingin memperoleh yang namanya haknya ya, debitur pun ingin melangsungkan daripada kelangsungan usahanya itu sendiri ya. Dan kemudian ada integrasi, ini sebagai sistem ya di dalam suatu konformil ya, agar supaya debitur ya untuk memperhatikan keadaan ya di dalam suatu menerapkan hukumnya, agar supaya bentuk-bentuk rekonstruksi ya yang canangkan ya sebagaimana bentuk itikat baik ya dalam proposal yang diajukan ya, agar supaya untuk patuh terhadap hukum gitu. Banyak para badan usaha itu ya yang melakukan homologasi ya damai, rupanya tidak mengindahkan daripada proses asas integrasi ya, kemudian menyelewengkan ataupun melarikan ya, atau mengaburkan hukum ya. Tentu itu akan berdampak terhadap hajat para kreditur ya. Bukan lagi mengurus keperdataan, menempuh pada yang namanya masuk ranah pidana. Seperti apa kasus first ya, itu banyak kejadian. Indosuria ya mengalami hal itu. Jadi sampai sekarang para kreditur tergantung terhadap haknya. Gitu. Perlindungan hukum apa yang akan diterima oleh para kreditur? Jaminan hukum apa yang dapat menekan daripada pasien hukum para kreditur itu sendiri? Nah, jadi itu yang menginisiasikan bahwa memang Pailitan ini perlu untuk menjadi panglima hukum ya di dalam dunia berbisnis. Nah, tertuang daripada syarat kepailitan ya, tentu dinyatakan tadi memiliki 2 atau lebih kreditur ya setelah jatuh tempo ya, atau debitur dianggap insolvensi ya, atau tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban ya. Sebagaimana dalam proses kepailitan ya sangat singkat, dalam 270 hari ya itu harus selesai ya, saklek daripada proses PKPU sementara ya sampai tetap, sampai harus itu dinyatakan putusan pailit ya. Rupanya itu sangat kejam. Kalau proses acara di peradilan umum biasa masih berlarut-larut, bisa lanjutkan daripada waktu yang telah ditetapkan ya, artinya tidak absolut ya, masih relatif untuk bisa dilanjutkan ya. Tentu kepailitan ini sebenarnya formulasi hukum ya yang begitu ketat, disiplin ya, dan penuh kepastian secara tuntutan yang amat besar ya bagi debitur sendiri. Kemudian di dalam kepailitan ada keterlibatan ya sebagai bentuk kreditur preferen ya oleh OJK, oleh pajak, oleh bank itu sendiri ya, maupun oleh Bapeda atau Badan Pendapatan Daerah ya yang ikut terlibat di dalam kondisi pengaruh di dalam kepailitan itu sendiri ya. BUMN juga bisa masuk ya. Tidak sedikit juga BUMN bisa pailitan. Bisa. Sekarang yang masih berlarut-larut belum ada kepastian. Pernah lihat di perusahaan besar Jawa, Seritek itu kan yang mengalami kepailitan. Sampai saat ini masih ongoing ya usahanya, karyawannya
tapi status pilot seperti itu. Iya, itu tadi gue concern tadi masih beroperasi seperti itu, tapi status pilot gitu. Nah, jadi memang kadang seperti apa yang disampaikan ya, bahwa hukum kepilotan itu sebetulnya hukum yang bisa berakibat dan dampak sangat besar ya bagi debitur. Tapi kembali lagi ya, hakikatnya di dalam pemenuhan hak, apakah sudah memenuhi koridor hukum yang jelas. Kemudian dari para pihak ya, ada debitur maupun kreditor ya. Jadi teman-teman sudah paham dalam hal memposisikan subjek hukum itu sendiri ya. Kemudian, nah dalam hal yang berwenang ya sebagai bentuk otoritas dalam pengurusan, terutama kepilotan ya, ataupun PKPU maupun pengurusan budel, diantaranya ialah Balai Lelang ya, maupun kurator ya, yang telah bersertifikasi ya, yang telah memiliki izin ya. Nah, lalu cara daripada kurator jelas ya, tertuang memiliki kompetensi sebagai pemacara, tertuang telah terdaftar di AHU ya. Kemudian tugasnya yang melakukan daripada pengurusan ya, tugasnya daripada mengumumkan daripada proses pilot debitor ya, melakukan pengukuran koran ya, melakukan inventarisasi aset-aset ya, pembagian utang ya, itu dilakukan oleh kurator. Tanggung jawab pribadi tentu kurator memiliki hak baik sebagai pengurus ya, diatur besaran terhadap yang namanya aturan imbalan ya. Kemudian ada pihak sebagai hakim pengawas ya, selain daripada dibentuk hakim pemutus ya dalam bentuk majelis, hakim pengawas bekerjasama dengan kurator ya ataupun pengurus ya, bagaimana jalan untuk pengurusan PKPU sementara sampai pada PKPU tetap, sampai pada akhir daripada proses kepilotan sendiri ya. Lalu yang memutus ialah hakim pemutus ya, atau haktus ya. Nah, yang membedakan ialah terdapat di hukum acara kepilotan ya. Dan